saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah online di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Sungguh karena kasih karunia Tuhan kita boleh berada hingga saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Hanya Yesus yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Bagimu segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan. Ini kami Tuhan, umat-Mu datang membawa pujian syukur. Pujian, hormat dan syukur kami. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya.
manusia dari dosa. Layak kau ditinggikan, kau diberi hormat dan kenabukan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus kau Tuhan yang layak terima. Layak kau ditinggikan, kau diberi hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus kau Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Bagimulah segala pujian dan syukur kami memenangkan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat hidup kita. Dia yang memegang kehidupan kita. Di dalam darahnya dan di dalam salibnya kita beroleh kemenangan dan keselamatan. Terima kasih Yesus. Yes.
Yesus kuatku. Benar Tuhan. Ku percaya, ku aman di dalam tanda. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami ketika kami bersama-sama dengan Engkau, dan ketika Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau satu-satunya keselamatan kami. Engkau satu-satunya penyelamat hidup kami Tuhan. Dan hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Harapanku di dalam-Mu, Yesus. Hanya dekat, hanya dekat di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, hanya dekat, hanya dekat di hati-Mu Tuhan. Ku rasa tenang, ku rasa tenang. Kami tahu hanya dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami tenang dan aman. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah.
Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepada benar Tuhan, aku merasakan ketenangan ketika aku ada di dalam hadirat hanya dalam hadirat Yesus, ku rasakan damai-Mu. Amin. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus Tuhan. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami siap ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah hadirat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu yang terus Engkau yang di dalam telinga kami ya Tuhan. Dan perkataan firman-Mu yang itu Engkau taruhkan di dalam loh batu hati kami ya Tuhan. Supaya ketika firman itu kami perkatakan, itu akan membangkitkan iman kami, menggerakkan iman kami, untuk kami boleh melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang menolong setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami perlukan dan butuhkan. Pagi hari ini Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya itu sungguh berasal daripada Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh menerima rema yang daripada Tuhan. Rema yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semakin hari, kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita boleh terus merasakan kasih-Nya, hadirat-Nya yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan dan kesukaran yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama dari bulan Juni. Kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Allah yang sungguh ajaib sepanjang bulan yang telah lewat. Saya meyakini dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah. Dia akan melanjutkan kasih setianya. Artinya kalau bulan lalu Tuhan sanggup memelihara kita,
maka di bulan ini Dia Allah lebih daripada sanggup untuk menolong, memelihara, dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh ajaib bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Dan hari ini kami membuka hati kami. Kami siap menerima lawatan Tuhan. Kami siap menerima jamahan-Mu ya Allah. Melalui ibadah ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami. Bahkan yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang tidak berdaya Engkau berikan kekuatan yang baru. Sesuatu yang baru terjadi. Terobosan yang daripada Allah terjadi atas hidup kami. Itu sebabnya urapi kami. Agar firman-Mu sungguh boleh kami bisa mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memasuki tema yang baru di sepanjang bulan ini, yaitu menilai zaman. Kita sedang hidup dalam sebuah perubahan zaman yang terus-menerus. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dari zaman ke zaman, di mana kehidupan di zaman yang satu berbeda dengan kehidupan di zaman yang lain. Sehingga ada banyak orang yang tidak siap menghadapi perubahan zaman, sehingga hidupnya tergilas oleh zaman. Artinya hidupnya tidak berdaya, tidak mampu untuk mengatasi tantangan zaman yang ada pada saat itu. Sehingga dia adalah seorang yang kalah, seorang pecundang yang menyerah dengan keadaan. Dan saya percaya, maksud Tuhan dalam hidup kita bukanlah kita menjadi seorang yang mudah menyerah, apalagi menjadi pecundang, apalagi tergilas oleh zaman. Tidak. Karena roh Allah di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita tidak ingin menjadi orang yang tergilas oleh zaman, namun kita harus menjadi orang yang mampu mengatasi kesukaran dan kesulitan, bahkan perubahan zaman yang datang di dalam kehidupan kita, dan kita keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam metode tanya jawab. Itu sebabnya saya persilahkan salah satu seorang jemaat yang akan mengajukan pertanyaan, sehingga melalui pertanyaan itu saya akan menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Silakan. Mengapa kita harus menjadi orang yang dapat menilai zaman? Jadi jawaban dari pertanyaan pertama, mengapa kita harus menjadi orang yang dapat menilai zaman? Kita harus menjadi orang yang bisa menilai zaman agar kita menjadi orang yang tidak mudah tergerus atau tergilas oleh zaman. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada para muridnya bahwa salah satu tanda yang menunjukkan kedewasaan di dalam iman mereka adalah kemampuan untuk menilai zaman di mana mereka berada. Karena setiap zaman itu memiliki rencana Tuhan yang berbeda-beda. Setiap zaman itu punya agenda Tuhan yang berbeda-beda. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk menilai zaman agar kita bisa tahu kira-kira agenda apa dari pihak Tuhan. Kira-kira apa yang sedang Tuhan kerjakan pada zaman di mana kita hidup. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Daud, dia melakukan kehendak Allah di zaman di mana dia hidup. Artinya Daud adalah orang yang tahu menilai zaman, sehingga dia melibatkan dirinya untuk terlibat di dalam agenda Allah di zaman dia berada, dan hidupnya tidak sia-sia. Itulah yang menyebabkan kenapa kita sebagai orang percaya harus menjadi orang yang bisa menilai zaman. Kita akan baca di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Lukas pasal 12 dikatakan di sana, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit
kamu tahu menilainya? Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tuhan Yesus mengatakan ada banyak orang bisa menilai rupa bumi. Artinya mereka melihat tanda-tanda alam, musim-musim yang sedang ada, dan berdasarkan tanda-tanda alam, musim yang sedang terjadi, mereka bisa mengambil keputusan. Seorang petani tahu kapan waktunya untuk menanam berdasarkan musim. Seorang nelayan, dia akan pergi melaut berdasarkan angin. Kalau anginnya tenang, laut tenang, dia akan pergi melaut. Mereka akan melihat tanda dan mereka harus bisa melihat tanda-tanda alam musim yang terjadi agar mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik, dengan maksimal. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan Yesus katakan kita tidak boleh hanya bisa menilai tanda-tanda alam, musim-musim yang terjadi. Namun kita juga harus tahu bahwa dalam setiap zaman Tuhan punya maksud. Tuhan punya cara untuk bekerja dan menggenapi semua rencana Allah. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh tinggal diam, berpangku tangan, dan membiarkan zaman itu berlalu dan kita tergilas oleh zaman. Namun yang Tuhan mau adalah kita harus bisa menjadi rekan sekerja Tuhan. Kita harus bisa memaksimalkan hidup kita di dalam setiap zaman yang Tuhan percayakan. Sehingga hidup kita di zaman ini, yang dimana kita hidup, tidak sia-sia. Itulah mengapa pentingnya kita harus menjadi orang yang dapat menilai zaman. Kalau kita menjadi orang yang bisa menilai zaman, maka kita akan mampu hidup dengan penuh harapan. Kita tidak akan biarkan keadaan di sekitar kita membuat kita terombang-ambing dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ada peluang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga di dalam setiap zaman, apapun keadaan zaman itu, tetap kita bisa survive, kita bisa hidup, kita bisa berdampak, kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa menilai zaman dan kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga di tengah-tengah krisis itu, justru hidup kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa, membuat hidup kita tidak lagi sama, tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah maksud Tuhan. Kenapa kita harus bisa menilai zaman dalam hidup kita? Apa kita harus percaya bahwa akhir zaman dan kiamat itu benar-benar ada? Jika ya, dari mana kita mengetahuinya? Pertanyaan kedua, apakah kita harus mempercayai bahwa akhir zaman atau kiamat itu ada? Dari mana kita mengetahui? Ya, betul. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa akhir zaman itu ada. Bukanlah sebuah cerita isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua, mitos-mitos, hayalan, cerita-cerita yang tidak ada isinya. Tidak. Akhir zaman itu sungguh-sungguh ada. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, firman Tuhan. Karena dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dia tahu sejarah bumi ini. Dia tahu sejarah zaman ini. Itu sebabnya kalau kita ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan akhir zaman, kita harus tahu dan kita harus datang kepada firman Allah. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa akhir zaman itu nyata. Ada beberapa contoh di mana dalam kehidupan manusia, beberapa kali, setidaknya 2 kali, itu mengalami peristiwa seperti datangnya akhir zaman atau kiamat. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika air bah melanda bumi ini. Itu ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk
ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Cerita ini mengisahkan bagaimana air bah datang pada zaman Nuh. Orang-orang makan dan minum, kawin mengawinkan, sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Dan tiba-tiba seperti yang Tuhan sudah firmankan, akan datang air bah dan janjinya digenapi. Dan seluruh bumi dipenuhi dengan air. Sehingga semua makhluk hidup yang ada di bumi itu mati. Kecuali Nuh bersama keluarganya dan hewan-hewan yang masuk di dalam bahtera. Itu saja yang hidup. Selebihnya semuanya mati. Ini merupakan peristiwa akhir zaman yang dituliskan di dalam Alkitab. Di mana seluruh bumi tidak ada yang hidup selain Nuh dan keluarganya. Peristiwa yang kedua yang dicatat oleh Alkitab adalah peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa itu dicatat di dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 33. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kota Sodom dan kota Gomora dilalap api. Tidak ada yang hidup. Ini menunjukkan bahwa suatu gambaran bahwa datangnya akhir zaman di mana orang-orang tidak lagi hidup karena musibah, karena bencana. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan manusia tidak lagi bisa melanjutkan kehidupan mereka. Yesaya juga menubuatkan hal yang sama. Daniel menubuatkan hal yang sama tentang akhir zaman. Artinya kalau ada orang yang bertanya, apakah akhir zaman itu ada? Ada. Alkitab telah menunjukkan bahwa akhir zaman itu ada. Coba kita baca satu ayat saja dalam Yesaya pasal 24 ayatnya yang pertama. Ini gambaran yang dikatakan oleh Yesaya tentang apa yang akan terjadi tentang bumi ini. Yesaya pasal 24 ayat pertama. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Sudah bayangkan satu kali bumi ini akan tandus, dihancurkan, diputar balikan sehingga orang-orang yang diam di bumi akan sengsara. Akan terserak, bahkan banyak yang meninggal. Itulah yang akan terjadi dengan bumi ini. Artinya akhir zaman itu ada dan inilah gambaran akhir zaman itu datang. Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia mengajarkan kepada kita, kepada para muridnya, apakah tanda-tanda akhir zaman itu. Kita bisa baca di dalam kitab Matius pasal 24. Di sana dituliskan ada banyak tanda-tanda bahwa akhir zaman itu sungguh-sungguh ada. Perang, bangsa melawan bangsa, kelaparan, bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, kejahatan yang merajalela. Itulah tanda bahwa kita sedang hidup di dalam akhir zaman dan semua tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sedang tergenapi hari-hari ini. Itu sebabnya kita sedang hidup di akhir zaman. Bahkan ada yang berkata kita sedang hidup di ujung daripada akhir zaman. Sehingga kita harus percaya bahwa akhir zaman itu ada. Mengapa ya banyak orang yang cuek dan terkesan tidak peduli dengan akhir zaman? Pertanyaan yang ketiga, mengapa orang tidak peduli atau cuek dengan akhir zaman? Ada banyak orang yang cuek. Mereka nggak mau peduli, tidak mau
peduli dengan adanya akhir zaman. Mau ada, mau enggak, terserah. Mereka enggak peduli. Mereka pikir khususnya untuk anak muda, saya kan masih muda. Itu urusan nanti kalau sudah tua. Baru kita bisa pikir tentang akhir zaman. Banyak orang juga cuek dengan akhir zaman karena mereka melihat kok nggak ada sesuatu yang terjadi. Ini sudah tahun berapa? Dan akhir zaman sudah didengung-dengungkan sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun mana buktinya? Sehingga orang-orang menjadi apatis. Mereka pesimis. Mereka tidak percaya bahwa akan ada akhir zaman. Itulah yang terjadi. Sehingga banyak orang hari-hari ini gak peduli dengan Tuhan. Gak peduli dengan ibadah. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan kesenangan mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan tentang hidup mereka. Dan mereka tidak mau peduli tentang hal-hal yang bersifat rohani. Karena bagi mereka itu hal-hal yang omong kosong. Hal-hal yang tidak ada gunanya. Sehingga banyak orang sikapnya tidak peduli, gak mau tahu. Sehingga mereka hidup semau mereka sendiri. Mereka hidup menurut apa yang mereka anggap benar. Mereka hidup menurut apa yang mereka anggap itu yang mereka mau. Mereka gak peduli dengan Tuhan. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan memang Alkitab sudah mengatakan demikian. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sana 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Alkitab sudah mengingatkan bahwa ada banyak orang tidak peduli, mereka cuek, mereka nggak mau tahu tentang akhir zaman. Karena mereka melihat, toh semua yang dikatakan sepertinya tidak ada buktinya. Sampai hari ini orang masih hidup dan tidak ada akhir zaman. Itulah pikiran orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka orang-orang yang fasik, yang tidak mau merendahkan dirinya. Mereka tidak mau mencari Allah. Itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Sebagai orang percaya, bagaimana cara kita dapat meresponi keadaan akhir zaman yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pertanyaan keempat, sebagai orang percaya bagaimana kita meresponi keadaan akhir zaman ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita yang hidup di ujung daripada akhir zaman ini, bagaimana kita meresponi tentang apa yang dikatakan firman Tuhan tentang akhir zaman. Yang pertama, Tuhan mau kita berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara, kalau pernah lihat tentara itu akan terus berlatih. Ada atau tidak ada perang, mereka harus terus berlatih. Berlatih kebugaran fisik, dilatih mentalnya, dilatih skillnya di dalam berperang. Mereka harus berlatih setiap hari. Mereka punya jadwal-jadwal latihan yang ketat. Pagi mereka lakukan apa, siang mereka lakukan apa, sore mereka lakukan apa. Mereka berjaga-jaga sekalipun negara dalam keadaan aman. Tapi ketika mereka berjaga-jaga, mereka siap. Kalau sewaktu-waktu mereka diutus untuk pergi ke satu tempat untuk mengamankan tempat itu dari serangan negara lain atau dari kelompok orang bersenjata. Mereka harus siap dan mereka sudah siap karena mereka berjaga-jaga. Mereka sudah terlatih sehingga kapanpun mereka disuruh untuk pergi ke medan perang, mereka sudah siap. Tubuh mereka, mental mereka, keahlian mereka, semua sudah dilatih.
Karena apa? Mereka berjaga-jaga. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ini berjaga-jaga. Kenapa? Karena latihan tubuh itu terbatas gunanya. Ya, walaupun ada gunanya, kita berolahraga ada gunanya. Namun beribadah kepada Tuhan itu gunanya itu sangat besar. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar jangan kita hanya melatih tubuh kita saja. Artinya kita cuma mementingkan kepentingan jasmani kita. Namun terlebih lagi juga kita harus mementingkan kebutuhan rohani kita. Sehingga orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu berlatih dalam kehidupan iman mereka. Bagaimana caranya? Tiap hari dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saat teduh bersama dengan Tuhan, mengawali hari bersama dengan Allah. Ya, besok juga dia bangun, dia saat teduh, dia berjaga-jaga, dia membangun relasi dengan Tuhan, dia membangun suatu kehidupan yang beribadah. Dia tahu kapan dia harus beribadah kepada Tuhan. Dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia tahu kapan dia harus merenungkan firman Allah, sehingga dia mengkondisikan hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang konsisten di dalam hidup rohani mereka. Di dalam melakukan apa yang harus dia lakukan. Sehingga kalau satu saat Tuhan datang, dia sudah siap. Karena tiap hari dia sudah melatih hidupnya. Dia membangun hubungan dengan Allah. Dia melekat dengan Tuhan. Dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sesuai dengan tuntunan firman Allah. Sehingga tidak peduli kapanpun Tuhan datang. Dan Tuhan datang seperti pencuri. Dan kalau Tuhan datang, dia sudah siap. Atau ketika Tuhan panggil dia sudah siap. Kenapa? Dia berjaga-jaga. Itu sebabnya pastikan hidup kita hari-hari ini. Di tengah-tengah kehidupan akhir zaman yang sedang kita hidupi. Kita harus terus berjaga-jaga. Artinya kita harus mengkondisikan hidup kita ini untuk konsisten di dalam membangun iman kita, membangun kerohanian kita, agar hidup kita tidak syarat dengan rupa-rupa hal-hal yang duniawi yang menguasai hati kita. Tetapi terlebih lagi hidup kita dikuasai oleh perkara-perkara rohani yang dari atas, kata firman Tuhan. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga dalam merenungkan firman Tuhan, berjaga-jaga dalam ibadah, berjaga-jaga untuk terus melayani, berjaga-jaga untuk hidup kita ini dipakai sebagai alatnya Tuhan. Berjaga-jaga. Pastikan hidup kita ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Pastikan kita ada di dalam hubungan yang relasi yang dekat dengan Tuhan. Pastikan setiap hari kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Allah. Pastikan itu. Karena itulah tandanya orang berjaga-jaga. Dia menjaga hatinya. Dia menjaga hidupnya. Dia menjaga motivasinya. Dia menjaga agar dia tidak kehilangan arah dalam hidupnya. Dia jaga asa atau harapan. Supaya dia tidak kehilangan harapan. Dia jaga adalah sukacita. Agar damai sejahtera itu melimpah di dalam hidupnya. Dia menjaga supaya dia tidak menyimpang dari kebenaran. Tapi hidup benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Berjaga-jaga senantiasa. Karena Tuhan datang itu seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan dia datang. Namun kalau kita sudah berjaga-jaga, kapanpun Tuhan datang. Kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kita sudah siap. Karena kita sudah berjaga-jaga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga terus. Jangan izinkan keadaan dunia ini menarik kita untuk jauh daripada Allah. Justru sebaliknya. Ketika kita menjadi orang yang tahu menilai zaman. Sedang apa Tuhan hari ini? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini? Kita harus terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang cuek. Yang berkata, itu urusan pendeta. Itu urusan orang-orang yang ada di gereja. Saya mah orang biasa. Enggak. Setiap kita dipilih, dipanggil, dan dikuduskan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dari Allah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua,
bukan cuma berjaga-jaga. Kita harus memelihara iman kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau aku datang jangan sampai aku tidak menemukan iman di bumi. Artinya ketika Tuhan datang, apakah ada iman dalam hati kita? Itu sebabnya kita harus menjaga iman kita dan membiarkan iman kita bertumbuh. Dan kadang-kadang dan Tuhan bisa memakai persoalan, krisis, tantangan itu menjadi sebuah tempat di mana iman kita bertumbuh dengan baik. Ya, iman kita akan bertumbuh ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, dan persoalan. Di sanalah kita belajar untuk mengandalkan Allah. Dan kita melihat bahwa Tuhan lebih besar dari semua yang kita hadapi. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari penyakit kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman kita justru bertumbuh di tengah-tengah kesukaran. Kalau kita bisa menilai zaman, kita tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah dan putus asa. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melekat kepada Tuhan. Ingat bagaimana cara menjatuhkan monyet dari pohon? Monyet akan jatuh dari pohon yang besar bukan dengan angin yang ribut, angin yang besar. Karena kalau angin ribut, angin besar menimpa pohon itu, si monyet akan memegang erat pohon itu. Cara menjatuhkan monyet adalah dengan angin yang sepoi-sepoi berhembus, yang pelan-pelan, ya, sehingga monyet itu ketika dia diterpa angin yang sepoi-sepoi, dia menjadi ngantuk, dia tidur, dan ketika dia lengah, dia jatuh. Itu tandanya bahwa monyet lengah. Demikian pula dengan hidup kita. Kita justru menjadi kuat ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembahasan firman Tuhan kali ini? Terakhir, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari pembahasan firman Tuhan ini? Kesimpulan yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini yang pertama, kita harus bisa menilai zaman. Dan kita harus tahu apa yang menjadi rencana Allah di zaman itu. Seorang yang bernama Arthur Wallis, seorang penulis buku yang terkenal, yang kutipan-kutipan bukunya seringkali dikutip oleh orang-orang. Dia berkata begini, keberhasilan atau orang yang sukses adalah orang yang tahu apa maksud Allah pada zaman di mana dia hidup. Dan ketika dia tahu apa maksud Tuhan dan rancangan Tuhan di zaman di mana dia hidup, dia ceburkan dirinya, dia libatkan dirinya dalam rancangan Allah. Di hadapan Allah, dia adalah orang yang berhasil. Mari kita mau berhasil di hadapan Tuhan. Karena kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Jangan sampai digilas oleh zaman. Jangan sampai kita tertinggal dengan pergerakan Allah. Ayo kita berdiri di garis depan dari pergerakan Allah. Sehingga hidup kita tidak akan sia-sia. Justru kita makin naik dan menjadi berkat. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang tahu menilai zaman. Sehingga kami tidak hidup digilas oleh zaman. Tetapi kami boleh hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Kami hidup di zaman di mana kami hidup. Kami berikan kami kepekaan dan kerinduan untuk kami boleh terlibat di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Sehingga di zaman di mana kami hidup, kami boleh melakukan kehendak Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak sia-sia. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang membawa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus ini merupakan pernyataan iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari siapkan roti dan anggur dan mari ikuti bersama-sama perjamuan kudus bersama-sama dengan saya. Saya percaya lewat perjamuan kudus ini,
Kita menerima berkat kesembuhan. Kita menerima sukacita, damai sejahtera, pemulihan, bahkan terobosan yang daripada Allah. Lewat perjamuan kudus ini, kita siap menjalani hari-hari ke depan di dalam anugerah, pertolongan, dan berkat yang daripada Allah. Mari angkat roti Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur untuk tubuhnya yang telah terpecah bagi kita, sehingga kita dipersatukan dengan Dia. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dengan hidup kita. Mari makan roti ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah lambang darah Yesus yang tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Darahnya menyembuhkan penyakit kita. Di dalam darahnya kita dimeteraikan menjadi miliknya. Sehingga hari ini kita tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Dia menyertai kita selama-lamanya. Hiduplah dalam kemenangan. Karena Tuhan adalah jaminan kemenangan kita. Mari kita minum anggur ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Menggambarkan betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Sehingga kami yang dahulunya hidup di dalam dosa, hari ini kami diselamatkan oleh darah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu terpecah supaya kami dipersatukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kami dipersatukan dengan Allah Bapa. Sehingga dari sana kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Dan Hamba berdoa pada saat ini, setiap kami yang menerima roti dan anggur ini, sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mengalami mujizat, pertolongan yang daripada Allah. Setiap kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Ini adalah kesempatan yang terbaik yang diberikan kepada kita untuk dapat memberikan persembahan bagi gereja Tuhan. Bapak dan Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Ada persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan juga persembahan untuk pembangunan Geraha MDC. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah menguatkan kami ya Bapa. Firman-Mu sudah memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini ya Bapa boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu, boleh menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan dimanapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan. Sukacitamu melimpah atas setiap kami semua. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan segera akhiri ibadah kita pada saat ini. Dan pengumuman yang dari saya adalah sepanjang bulan Juni ini kita masih melakukan ibadah online. Sampai ada pemberitahuan kita boleh beribadah kembali di gedung gereja. Tetap semangat, tetap kuat, minta perlindungan daripada Tuhan, dan kita berdoa agar virus ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mari kita akan berdoa, mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan yang menjadikan kami tidak berkekurangan sepanjang hari-hari di depan. Di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami boleh menikmati hari-hari di dalam damai dan sukacita Allah. Engkau sendiri yang memberkati kami di dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam rumah tangga, studi pendidikan kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Sehingga di dalam Engkau kami tidak berkekurangan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus itulah menjadi jaminan untuk kami hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup di dalam sukacita dan damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.